Rating 1 itu bukan karena saya, tapi karena semuanya. Karena kerja keras dari semuanya, karena semuanya ingin menghasilkan yang terbaik, bukan karena saya. Saya ini cuma sebagai, bahasanya tuh pembawa aja, gitu loh. Tapi karena orang-orang yang ada di sini semua, orang-orang yang mendoakan untuk menjadi yang lebih baik lagi, untuk keluarganya yang ada di rumah, maka sinetronnya jadinya sukses. Rating 1 itu bukan karena saya, tapi karena semuanya. Karena kerja keras dari semuanya, karena semuanya ingin menghasilkan yang terbaik, bukan karena saya. Saya ini cuma sebagai, bahasanya tuh pembawa aja, gitu loh. Tapi karena orang-orang yang ada di sini semua, orang-orang yang mendoakan untuk menjadi yang lebih baik lagi, untuk keluarganya yang ada di rumah, maka sinetronnya jadinya sukses. Bukan karena saya dong. Iya, sebenarnya penonton pada dapat melihat ketemu dengan Al itu gimana sih cara menjalin chemistry? Gak jalin chemistry apa-apa sih. Karena maksudnya di sini kita sama-sama kerja aja sih. Kita fokus untuk kerja, fokus untuk membaikkan orang-orang yang ada di rumah, cari duit aja. Terus kalau chemistry atau apa, kayak kita udah sama-sama pada dewasa ya. Kita juga di dunia entertain ini juga bukan dalam waktu yang singkat. Pasti kan juga udah pernah ngalamin lika-liku di dunia entertain seperti apa, jadi ya nggak perlu harus jalin chemistry atau apa sih. Tapi untungnya kita dipertemukan dengan komposisi yang semuanya pas. Tidak ada yang berusaha untuk menjadi seorang bintang, tidak ada yang berusaha untuk menjadi yang terlihat sangat baik tuh, nggak, biasa aja. Semuanya cuma mau ngasih yang terbaik. Tapi kalau untuk Bang Arya sendiri baru ketemu di project ini apa sebelumnya? Baru project ini. Dan pas di project ini pun kita pernah berapa kali scene bareng, kita nggak pernah ngobrol malah. Karena aku orangnya tertutup. Aku orangnya maksudnya bercanda, tapi aku bukan orang yang mau close. Gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ini karena kita ketemuan tiap hari, scene-nya barengnya sama dia mulu, jadi mau nggak mau ya pasti kan ya kita ya basa-basi dikit lah gitu. Tapi kalau untuk penonton sendiri melihatnya baper banget sehingga penonton melihat kayaknya cocok deh kayak jodoh-jodoh gitu tuh, gimana pendapannya Amanda? Apa terbilang sukses di sinetron ini? Kalau misalkan dijodohin secara real life ya, kehidupan pribadi, berarti tuh netizen yang bodoh lebih tepatnya. Bisa dibilang bodoh ya, karena gini, ini semuanya kan pasti kan sudah menemukan pasangan masing-masing, sudah menemukan dambaan hatinya. Terus ya kenapa harus dijodoh-jodohin? Karena ini kan kita cuma beradik kan, kita berperan. Di sini kan kita jatuhnya lagi memakai topeng untuk berperan sebagai Andin atau sebagai Al. Tapi kalau aslinya Amanda sama Arya pasti beda lah. Amanda kan sempat bete banget ya, maksudnya kesel gitu dibilangin seperti itu, maksudnya di luar gitu nggak? Kesel sih biasa aja ya, namanya ada konsekuensi. Paling kan harusnya aku tipe orangnya selalu ngejaga perasaan pasanganku atau nggak perasaan orang lain. Aku nggak mau masalah ini jadi makin besar aja sih. Cuma supaya orang-orang penonton yang di rumah udah nikmatin aja sinetronnya, nikmatin jalan ceritanya. Udah sebagai kita yang memerankan itu udah nggak usah, jangan diganggu, udah. Gitu doang sih. Paling keselnya cuma di situ. Tapi kan cuma yang ngejagain aja. Paling takutnya ada masalah di mana yang seharusnya tidak seperti itu, atau nggak ada gosip miring tiba-tiba digosipin yang aneh-aneh. Tapi kalau menegakkan kan pasti ada hal positif sama negatifnya. Setelah hujatan itu apakah menjadi ya udahlah ini membuat motivasi gue untuk kedepannya lebih baik lagi atau gimana? Apa Hujatan itu nggak bikin jadi tambah lebih positif atau apa sih? Cuma aku mikirnya semakin kita dikenal, semakin kita banyak orang yang suka, pasti semakin banyak orang yang nggak suka juga. Jadi ya aku anggap ini hal-hal yang masalah sepele, karena aku rasa di kehidupan pribadiku nggak keganggu banget sih, karena aku punya pasangan yang cukup baik. Anda itu kan ada capturean juga, jadi kan ada 3 sinetron, ada pemeran utamanya ada Feral, Arya sama Rizky Bawen. Kalau seluruh ini Anda masih actingnya milih siapa? Nggak milih siapa-siapa, nggak mau milih siapa-siapa. Atau semuanya udah pernah? Belum pernah, aku baru syuting sama Arya Saloka doang. Tapi kalau misalkan disuruh pilih, aku bukan tipe orang yang memilih mau syuting sama siapa. Aku mau sama siapa aja, ayo. Yang penting dibayar buat bayar cicilan. Heboh deh, nih ribet nih nanti judulnya, tagline-nya nih beda-beda nih. MNC kesel ya gue ya. Untuk masuk ke karakter ini gitu, seberapa sulitnya sih atau ada tantangan apa sih gitu?
sampai akhirnya actingnya bagus banget di layar kaca? Nggak ada tantangan gimana-gimana sih. Mungkin aku ngobrol dulu sama sutradara, kamu maunya karakternya seperti apa. Ketika on set aku berperan sebagai ibu anak satu. Ketika ya udah setnya udah selesai, aku udah selesai syuting, ya aku balik lagi ke Amanda. Lebih tepatnya aku tipe orang yang agak sedikit gila memang. Untuk nangis aku cepet, dalam hitungan berapa detik aku bisa langsung nangis karena semuanya tuh berawal dari hati. Apapun yang kita sampaikan lewat dari hati pasti akan sampai ke hati juga. Gitu sih. Yang penting bermula dari hati aja. Jadi berarti untuk masuk ke karakter ini butuh penyesuaian atau masuk berapa bulan gitu, nggak ada hitungan gitu? Nggak ada. Baca skrip? Jadi 1 minggu sebelum kita promo, aku dapat skenario 1 minggu, akhirnya aku aku bukan tipe orang yang ngebaca, aku dibacain, dijelasin ceritanya kayak gimana. Oke. Banyak konflik-konflik, wah ini oke, seru nih. Yaudah deh, aku udah berapa lama udah nggak syuting sinetron. Yaudah lagi pandemik ini deh, kita coba deh kita syuting. Part paling berat gitu, bagian paling berat ketika memerankan tokoh ini apa? Harus jaga mood. Harus jaga mood. Karena tipenya Andin ini sangat lembut. Semarah-marah apapun itu kita harus nyampein ke orang itu singkat, jelas, dan padat. Kalau misalkan aku tuh kalau misalkan aku marah aku diem. Kalau Andin ini enggak. Kalau Andin ini marah ini ya diomongin sama dia, dijelasin, tapi dengan cara baik-baik. Kalau aku marah, kesel, aku nangis, diem, udah. Nanti biarin masalah itu selesai sendiri. Gitu, cari jalan keluarnya sendiri, tapi diem-diem, nggak perlu harus kayak menanyakan atau gimana. Kalau Andin ini tipe orangnya tuh yang nanya, mencari tahu salahnya di mana, apa itu gitu. Kalau Amanda sama Andin sendiri ada persamaannya atau Sama-sama beda perempuan. banget gitu? Nanyanya sama apa? Persamaan dengan pribadinya Amanda gitu, karakter gitu. Selain punya anak satu ya pasti. Apa ya? Sebenarnya sih gak terlalu beda jauh banget sebenarnya ya, karena kan Andin ini seperti wanita-wanita pada umumnya aja. Cuma emang hatinya selembut kapas kayaknya. Antara lembut sama bodoh tuh beda tipis memang. Tapi untungnya di sini Andin gak bodoh-bodoh banget gitu, karena dia seorang dosen. Kalau saya kan bukan dosen. Saya siapa ini? Tapi kan sering juga berperan sebagai wanita yang punya anak gitu. Untuk mendalami seperti itu tuh susah nggak sih gitu, berperan sebagai ibu punya anak? Enggak sih, enggak terlalu ribet-ribet banget ya, karena kan sini semua kita berakting. Anak kecil itu juga, maksudnya yang syuting sama kita kan juga acting, jadi ya bisa, semuanya bisa diatur gitu. Tapi cuma emang lagi komposisinya pas, jalan ceritanya menarik. Semoga penulis tetap selalu mempertahankan jalan cerita seperti ini.